Film dimulai dengan diperlihatkannya sebuah kapal selam Titan milik Prancis yang sedang berada di Laut Mediterania, di mana secara diam-diam kapal selam itu sedang melakukan misi penjemputan kepada pasukan khusus Prancis yang sedang beroperasi di dekat pantai Tartus, Suriah. Kapal selam itu sendiri dipimpin oleh Kapten Grand Camp dan sekretarisnya bernama Diorsi. Serta dalam kapal selam itu ada seseorang yang bertugas untuk menangkap dan mengidentifikasi suara yang berada di dalam laut dengan menggunakan perangkat sonar, dan operator itu bernama Kendry. Kendry sendiri merupakan operator sonar yang sangat handal di kelasnya, di mana ia bisa mendengar suara sekecil apapun yang berada di dalam laut sampai-sampai ia dijuluki oleh teman-temannya dengan sebutan Golden Ear. Selama misi itu berlangsung, Kendry selalu mendapatkan tangkapan suara dari berbagai jenis, mulai kapal nelayan warga hingga kapal frigat yang dimiliki oleh Iran. Namun ada momen di mana Kendry saat itu menemukan suara aneh yang berada di dasar laut, di mana suara itu seperti serigala yang memanggil. Lalu, Kendry pun mengidentifikasi suara tersebut dan ia pun mengatakan kalau suara itu berasal dari kapal selam yang memiliki 4 buah propeller. Namun, salah satu temannya mengatakan kalau kapal selam yang memiliki 4 buah propeller saat itu belumlah ada. Dan di sana mereka pun memutuskan kalau suara tersebut berasal dari seekor paus yang sedang kesakitan. Wait. Concentrate, Chantrade. Trust your intuition. I trust you. Its rhythm is really slow. It's 4 beats. It's a 4-blade prop. That's weird. It's gotta be a submarine. There are no submarines with 4 blades. I know. The wolf's call. What? You hearing it? Yeah, I got the transient, but I'm thinking it's biological? Sperm whale? Yeah, right. Maybe a sick one. Okay, it's not a submarine. I declassify. Misi penjemputan pun terus berlanjut dan di saat itu pasukan khusus Prancis mengirimkan sinyal koordinat penjemputan ke kapal selam Titan sebelum mereka dikejar oleh pasukan milisi Suriah. Namun di pertengahan proses penjemputan itu, tiba-tiba terlihat kapal selam lainnya yang berada dekat dengan kapal Titan. Dan kapal selam itu pun mentransmisikan sinyal audio kepada kapal frigat agar keberadaan kapal selam Titan dapat diketahui oleh kapal Iran. Lalu kapal Iran pun mengutus sebuah helikopter untuk melakukan serangan kepada kapal Titan Prancis. Dikarenakan pihak Prancis telah memasuki perairan Suriah secara diam-diam, ditambah adanya misi tersembunyi yang dilakukan oleh pihak Prancis di daerah Suriah. Setelah berhasil menghindari serangan itu, Kapten Grand Camp pun menyuruh krunya untuk membawa kapal Titan naik ke permukaan. Dikarenakan Kapten Grand Camp berencana ingin menembak jatuh helikopter itu dengan RPG yang dimilikinya. Surfacing in 50 meters! Unlock it! Shoot here! Shoot! No! Shoot! Shoot! Dan setelah mereka berhasil menjemput pasukan khusus Prancis, mereka pun kembali ke pangkalan mereka. Singkat cerita, ketika kapal Titan kembali ke pangkalan, di sana terdengar sebuah radio yang memberitakan kalau Rusia saat itu sedang menyerang Kepulauan Åland, Finlandia. Lalu di saat itu pula, Prancis mengirimkan bala bantuan mereka kepada Finlandia
yang mana hal itu membuat Rusia marah dan mengancam duta besar Prancis di Moskow dengan ancaman akan mengirim bom atom ke Prancis. Di saat Kendry mendatangi kantor Komando Shira, di sana Kendry bermaksud ingin meminta izin kepada komando untuk memberikan dirinya akses dalam menganalisa suara aneh yang ia temukan saat berada di perairan Suriah. Namun komando saat itu mengatakan kalau dirinya tidak perlu melakukan hal itu dikarenakan itu bukan bagian dari tugasnya. Dan komando juga mengatakan kalau suara aneh yang dimaksud oleh Kendry saat itu mereka sudah mengidentifikasi kalau suara tersebut berasal dari drone F-15. Di sana Kendry mengatakan kalau dirinya sempat berpikiran sama dengan komando kalau suara itu berasal dari sebuah drone. Namun ketika dirinya mendengar dari peredam episloidal, di sana ia menemukan adanya reduksi dan mendengar juga adanya kehidupan di dalam benda tersebut. Di mana jika itu drone, maka hal itu tidak akan ia dapatkan. Namun komando di sana tetap bersikeras kalau itu adalah drone F-15, dan Kendry pun dipaksa untuk keluar dari ruangannya. Kendry yang pada saat itu belum puas dengan apa yang didapatkan, di sana ia secara diam-diam masuk ke kantor komando Shira di saat komando tidak berada di ruangannya. Dan Kendry pun bermaksud untuk membuka password komputer milik komando dengan menggunakan kemampuan pendengarannya, di mana saat itu ia secara diam-diam mendengar suara ketukan dari ketikan password komputer komando. Alhasil, ia pun berhasil membukanya dan mendapatkan salinan berkas yang dia inginkan. Sementara di tempat lain, Kapten Grant Kemp dan Diorsi dipanggil untuk menghadap ke Laksamana Avroth, di mana di tempat itu Laksamana menyampaikan 3 kerugian besar yang harus ditanggung oleh pihak Prancis saat itu. 1 lemon, 2 lemons, 3 lemons. Jackpot. First lemon. You provoke a crisis in Syria on the basis of a flawed classification. Second lemon. The president dispatches ground forces to Finland. An hour later, the Russians threaten our ambassador with an atomic warning. And third lemon. The president has asked us to reinforce our posture. In other words, 1 nuclear ballistic sub in the water immediately. That's 3 lemons in a row. Jackpot? Serta di saat itu juga, mereka mendapatkan tugas baru dari atasan mereka, di mana Kapten Grant Kemp akan memimpin sebuah kapal selam nuklir yaitu SSBN Formidable, sedangkan Diorsi akan mengambil alih tugas sebagai kapten di kapal selam Titan. Saat itu, Kapten Grant Kemp sempat menolak perintah tersebut dikarenakan ia telah berjanji kepada istrinya kalau dirinya tidak akan berlayar kembali. Namun dikarenakan situasi saat itu sangatlah panas, maka Laksamana Avroth pun memaksanya dan hal itu membuat Kapten Grant Kemp menerima perintah tersebut. Kendry yang saat itu telah mendapatkan berkas yang dia inginkan, di sana ia pun pergi ke sebuah toko buku untuk menemukan sebuah buku yang mempelajari tentang spektrum harmonik, di mana buku tersebut sangatlah klasik. Dan di toko buku itu ia bertemu dengan seorang gadis bernama Diana. Di saat itu pula ia melupakan sejenak apa yang ia cari saat ini dan malah mengajak Diana untuk berkencan di malam harinya. Could you come back tomorrow morning? What time? Tonight? No, yes, sorry, yes. Semenjak pertemuan itu, Kendry dan Diana hubungan mereka semakin dekat. Dan di saat itu, Diana mengingatkan akan sesuatu hal yang penting kepada Kendry. We just never clear out the database, that's the problem. We have a procedure that deletes automatically. But the archives still have them on paper. Setelah ia mengingat hal itu, ia pun secara diam-diam memasuki ruangan berkas milik organisasi Shira. Dan di tempat itu, ia menemukan berkas audio spektrum yang sama dengan apa yang ia temukan di perairan Suriah. Di mana audio itu mengarah ke sebuah kapal selam Timor 3 yang dimiliki oleh pihak Rusia. Dan di saat bersamaan pula, Komando Shira mendapati keberadaan Kendry yang menyusup ke ruangan itu. Dan di sana ia pun dikurung di ruangan tersebut. Meskipun Kendry berusaha keras untuk memberitahukan kepada komando kalau audio itu berasal dari Timor 3,
komandan pun masih tetap belum mempercayainya dan komandan pun meninggalkan Kendry yang dikurung. Selang beberapa waktu, Komandan Sira pun kembali mendatangi Kendry yang dikurung di ruangan tadi. Dan di sana komandan pun mengatakan kalau analisa dari Kendry sangatlah benar kalau audio itu berasal dari kapal Timothy. Dikarenakan pihak Inggris sendiri sempat mendapatkan hal yang serupa. Dikarenakan keberhasilan dari Kendry, Komandan Sira pun memerintahkannya untuk ikut berlayar bersama Kapten Grand Camp. Namun sebelumnya, ia harus mengikuti tes pendengaran dan juga tes kesehatan. Terlihat semua tes yang melibatkan indera pendengarannya, di sana ia lulus 100%. Namun di saat hasil medical check-up-nya keluar, di sana ditemukan zat narkoba pada sampel urinnya. Dikarenakan hal itu, dirinya pun tidak dapat naik ke kapal untuk pergi berlayar. Russian sonar, low frequency, type shark. What's the vessel? K-138. The doctor found cannabis in your urine sample. He's declared you unfit to serve. I have to be able to rely on each man operating at 100%. Dan di saat itu, dirinya hanya bisa melihat kapal Grand Camp dan juga Diorsi pergi berlayar menjauh dari penglihatannya. Di mana hal itu membuat dirinya menjadi frustasi dan marah karena hal tersebut. Beberapa waktu kemudian, suara sirene pun berbunyi dan hal itu membuat Kendry secara diam-diam memasuki benteng yang dikhususkan untuk para atasan yang berada di pelabuhan itu. Dan di dalam benteng itu, ia mengetahui kalau rudal R-30 telah ditembakkan dari lautan Bering. Dan terlihat situasi di dalam benteng saat itu sangatlah sibuk. Di mana mereka semua yang berada di tempat itu sedang sibuk memikirkan cara mengatasi sebuah rudal nuklir yang diperkirakan akan jatuh di salah satu wilayah di Prancis. Lalu salah satu anak buah Afrod mengatakan kalau rudal tersebut berasal dari Rusia. Akan tetapi Afrod membantah tuduhan itu dikarenakan ia berpikir mesti itu rudal berasal dari perairan Rusia, belum tentu hal tersebut dilakukan oleh pihak Rusia. Lalu di sana juga Laksamana Afrod mendapatkan informasi dari salah satu kapal selam NATO yang berada di Laut Bering yang mengatakan kalau rudal tersebut diluncurkan oleh kapal selam Timor III. Have you spoken to the Americans? Yes, they say it's 100% Russian. What info coming from Russian waters doesn't make it Russian. The launch vessel had a 4-blade prop. 4 blades. The Timor III. Put it all on that machine. I want its signature. Where's Kamsira and his ear? Saat Afrod melihat Kendry berada di benteng itu, ia pun menyuruh dirinya untuk bergabung mendengarkan audio dari balik sonar. Dan Kendry pun mengkonfirmasi kalau rudal tersebut benar berasal dari kapal Timor III. Singkat cerita, Laksamana Afrod pun mengambil keputusan untuk memakai rudal balistik yang akan digunakan dalam mencegah laju gerak rudal nuklir yang mengarah ke daerah Prancis. Namun sayangnya rudal balistik itu meleset dan mengakibatkan misi pencegahan itu gagal. Orders from Paris not to raise the alarm if we can do anything to avoid the impact. Paris is trying to intercept it with its own ballistic missile. Initiating ballistic missile interception. Interceptor launched. 1. R-30 missile destruction failed. Dan di sana Kendry menemukan keanehan yang terdapat pada rudal nuklir tersebut, di mana Kendry mengatakan kalau rudal R-30 saat itu tidak memiliki muatan nuklir yang membuat rudal itu sangatlah ringan, serta diartikan juga kalau rudal tersebut tidak mengakibatkan hulu ledak nuklir yang sangat besar. Namun dikarenakan Laksamana belum mempercayai hal tersebut, ia pun menyuruh Komandan Sira untuk memastikan apa yang dikatakan oleh Kendry saat itu. Dan di sana komandan pun mengatakan kalau apa yang dikatakan oleh Kendry itu benar adanya. Setelah mengetahui hal itu, Laksamana Afrod, Komandan Sira, dan juga Kendry pergi ke ruang bawah tanah untuk berkomunikasi dengan atasan mereka, di mana mereka mengatakan kalau rudal yang ditembaki oleh kapal selam Timor III dari Laut Bering ternyata tidak memiliki muatan nuklir, dan hal itu telah dipastikan oleh mereka. Lalu di sana mereka pun mendapatkan kabar dari atasan mereka kalau sebenarnya kapal selam Timor III yang mereka maksud telah dijual oleh Laksamana Rusia kepada milisi Al-Jadida beberapa tahun yang lalu. Sontak mendengar berita tersebut, di sana mereka berempat pun langsung kebingungan dikarenakan di saat yang bersamaan, Kapten Grand Camp yang berada di kapal selam SSBN Formidable telah mengeluarkan perintah kepada anak buahnya untuk melakukan serangan balasan kepada pihak Rusia. Di mana jika hal itu terjadi, maka keputusan itu akan mengakibatkan perang nuklir yang besar nantinya.
Dan di tempat itu, Laksamana Afrod didesak oleh atasannya untuk membatalkan peluncuran nuklir tersebut. Namun Laksamana menjelaskan kalau hal itu tidak dapat dilakukan dalam kondisi saat ini, dikarenakan tidak ada yang bisa mencegah Kapten Grand Camp dari peluncuran rudal itu karena hal tersebut telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan jika ada yang mengganggu prosedur itu, maka kapten kapal berhak menganggap kalau orang tersebut telah bekerja sama dengan pihak musuh. Pada kondisi saat ini, mereka sedang dipertaruhkan dengan dua pilihan, antara membatalkan prosedur itu atau merelakan jutaan nyawa yang akan hilang dalam pertempuran besar nantinya. Di sana, mereka sempat berpikir untuk menggunakan kapal selam Titan agar dapat mencegah peluncuran nuklir yang akan dilakukan oleh Kapten Grand Camp. Dikarenakan posisi kapal selam saat ini dipastikan berdekatan dengan kapal selam SSBN yang dikomandani oleh Kapten Grand Camp. Namun Laksamana mengatakan kalau kapal selam SSBN saat ini sedang berada di mode siluman, dan hal tersebut membuat posisi kapal itu tidak dapat dideteksi oleh sonar manapun. Lalu Komandan Shira pun memberikan solusi dalam permasalahan tersebut, di mana mereka akan menggunakan indera pendengaran dari Kendry untuk melacak keberadaan kapal siluman itu. Singkat cerita, Laksamana dan Kendry dibawa menuju kapal selam Titan dengan menggunakan sebuah helikopter. Dan sesampainya di kapal selam Titan, di sana Laksamana langsung menyampaikan perintah kepada semua anggota kru kapal tersebut kalau mereka saat ini harus menghentikan SSBN dengan cara apapun. Lalu Kapten Diorsi pun menyuruh anggotanya untuk bersiap dalam misi tersebut. All hands, this is Alfost. We've been led into a trap. The Formidable's been ordered to fire a nuclear missile on Russia. Our priority is to stop Grandchamp from firing this missile. No matter what. This is your captain speaking. Report to battle station. Kapten Diorsi pun menggunakan telepon laut untuk berkomunikasi dengan Kapten Grand Camp, dan di sana telepon pun terkonek. Namun di saat Kapten Grand Camp ingin mengangkat telepon itu, di sana ia dihalangi oleh salah satu wakilnya, di mana wakilnya mengatakan jika dirinya mengangkat telepon itu, maka posisi kapal mereka dapat diketahui keberadaannya. Dan di sana Kapten Grand Camp pun tidak jadi mengangkat telepon itu. Di dalam kapal selam Titan, di sana Kendry sempat mengetahui keberadaan dari kapal selam milik Kapten Grand Camp. Namun di saat Laksamana memerintahkan untuk melakukan penyerangan, saat itu pula Kendry meninggalkan ruangan kontrol karena ia tidak bisa melakukan hal tersebut. Lalu Kapten Diorsi memberikan solusi kepada Laksamana Afrod, di mana Kapten Diorsi bermaksud ingin pergi ke kapal SSBN dengan cara berenang. Dan hanya itulah satu-satunya cara untuk membujuk Kapten Grand Camp selain menembak kapal mereka. Kapten Diorsi pun keluar melalui lubang torpedo yang berada di kapal selam mereka. Sementara untuk Kendry sendiri, saat itu ia sedang menatapi ketakutan yang ia rasakan. Kru di kapal SSBN saat itu mendeteksi adanya pergerakan benda yang menuju ke arah mereka. Dan di saat itu, Kapten Grand Camp pun langsung memerintahkan ke krunya untuk meluncurkan torpedo ke arah kapal Titan. Akibat dari peluru torpedo itu, selang udara yang dimiliki oleh Diorsi pun rusak dan mengakibatkan dirinya tewas tenggelam di kejadian itu. Di saat peluru torpedo itu mengenai kapal Titan, hal itu membuat kerusakan yang sangat serius pada kapal tersebut. Serta kejadian itu membuat Kapten Grand Camp merasa menyesal karena telah menjalani prosedur itu. Combat diver. Captain, there's no question the Titan is hostile and her maneuvers are hostile. We must engage. Standing by to engage, Captain. Engage the Titan! Kendry yang saat itu sedang meratapi ketakutannya, tiba-tiba ia berhayal kalau saat itu ia bertemu dengan Kapten Grand Camp. Dan di hayalannya itu, Kapten Grand Camp mengatakan kalau hanya Kendry saja yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan kemampuan pendengarannya. Di saat itu pula, ia kembali ke ruangan kontrol untuk melacak keberadaan kapal SSBN dengan kemampuannya. Di kapal SSBN, rencana peluncuran nuklir pun terus berjalan, dan di saat pintu rudal terbuka, saat itulah keberadaan kapal SSBN diketahui oleh Kendry karena ia mendengar suara dari hentakan pintu yang terbuka. Dan di saat itu pula kapal Titan menembakkan torpedo ke arah kapal SSBN
di saat mereka sedang menyiapkan peluncuran rudal nuklir ke Rusia. Kapten Grand Camp yang melihat kalau ada torpedo mengarah ke kapalnya, di sana ia pun memerintahkan ke krunya untuk melakukan serangan balasan. Di saat torpedo itu mulai mendekat, kedua komandan tersebut pun memerintahkan ke anggotanya untuk segera memakai masker. Dikarenakan jika peluru itu meledak, maka udara yang berada di kapal selam mereka akan terkontaminasi dengan gas karbon monoksida. Saat torpedo milik SSBN menghantam kapal Titan, hal itu membuat kapal Titan perlahan-lahan mulai tenggelam. Sedangkan peluru torpedo Titan hanya membuat kerusakan pada ruangan kontrol kapal SSBN. Lalu terlihat hanya Kendry dan Laksamana Afrod saja yang selamat dari kerusakan kapal Titan. Dan di saat Kendry menuju pintu darurat, di sana ia pun menyempatkan waktunya untuk menyampaikan pesan singkat ke Kapten Grand Camp yang ingin melakukan peluncuran. Captain, this is Sean Trade. You've always trusted me. Please trust me one last time. Begging you not to launch that missile. It will be a terrible mistake. Trust me. Sesaat mendengar pesan singkat itu, Kapten Grand Camp pun memutuskan untuk membatalkan peluncuran rudal nuklir ke Rusia. Dan di saat Kendry dan Laksamana telah berada di pintu darurat, di sana Laksamana pun memerintahkan kepada Kendry agar dirinya segera menggunakan pelampung, serta menyuruh dirinya untuk masuk ke dalam pintu darurat. Take it. You, Admiral. No, we're getting you out of here. Go on. Kendry pun berhasil keluar dari kapal itu dan muncul ke permukaan, walaupun gendang telinganya pecah akibat tekanan dari dasar laut. Sedangkan kapal selam Titan sendiri tenggelam ke dasar laut bersama dengan kru kapal dan juga Laksamana Afrod. Setelah insiden itu, ia pun kembali ke daratan dan menikmati sisa hidupnya bersama kekasihnya yaitu Diana. Dan film pun selesai. Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could build a time machine. 'Cause time moves on, and now you're gone. Oh, if only I could build a time machine, I'd come and get you. I can't forget you. I miss you, I miss you, I miss you all the time. I wish that you were mine. Oh, if only I could build a time machine, I'd come and get you. I can't forget you.